Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Yamari di seluruh Nusantara. Bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online Yamari ke-285 ini. Kita percaya karya kasih Tuhan di kayu salib telah memulihkan kehidupan kita, sehingga kehidupan kekristenan kita tidak stagnan atau berjalan di tempat, tetapi terus bertumbuh di dalam Dia. Sebab itu kita harus selalu memiliki kerinduan untuk dapat bekerja dan memberi buah bagi kemuliaan bagi namanya. Mari kita menyerahkan ibadah kepada pimpinan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, kami percaya penyertaan tangan Tuhan selalu ada bagi hidup kami. Untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak berdiam di tempat, kami tidak berjalan di tempat, tetapi kami berjuang untuk maju terus bersama Kristus. Kami percaya Tuhan, kami mau bertumbuh bersama dengan anugerah Tuhan, sehingga kehidupan kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, untuk kami bersama-sama dalam hadirat Tuhan bersukacita dan berikan kebenaran firman-Mu untuk pertumbuhan rohani kami, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kerinduan hidup kita akan Tuhan akan membawa kita semakin dekat dengan Dia. Sebab itu mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Rindu Selalu Bersama-Mu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kehidupan kita. Kita percaya anugerahnya cukup bagi hidup kita. Mari kita bersama memuliakan dan meninggikan namanya dengan pujian. Dengar dia panggil nama saya, aku menjawabnya ya, ya, ya. Dan kita bekerja buat Tuhan, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, terdakwa Tuhan selalu manis, dia pikul salib selalu manis. Ayo berjamu Tuhan sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Terjamulah Tuhan selalu manis, dia pikul salib selalu manis. Ayo berjamulah Tuhan sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Saudara kekasih, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita agar tanah hati kita menjadi media yang subur untuk benih firman Tuhan bertumbuh dan berbuah. Hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Soleman, Ketua Umum Yamari, dengan tema tahun 2026 adalah tahun bekerja memberi buah. Sebagai respon kita, mari kita persembahkan hidup kita, rencana kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan bagi namanya. Mari sambut firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, Persembahan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang kan datang, hasrat dan
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Haleluya, puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang besar bagi kita semua dalam kesempatan ibadah online Yamari pada hari ini, semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Terima kasih buat kesempatan kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman itu. Kami mohonkan urapan-Mu untuk hamba-Mu, urapan-Mu juga untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah pribadi Engkau sendiri. Ubahlah kehidupan kami sesuai dengan kekuatan daripada Injil itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, tema yang saya bawakan adalah tahun 2026 ini harusnya menjadi tahun bekerja memberi buah. Saudaraku, Rasul Paulus dia mengatakan begini di dalam suratan Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Ada satu statement, ada satu prinsip yang sangat kuat dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kalau prinsip itu juga kita ada dalam diri kita, bahwa hidup ini adalah untuk Kristus, maka kematian itu menjadi keuntungan. Pertanyaannya, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, apa yang kita harus lakukan? Ayat berikutnya Rasul Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Siapapun kita yang sudah disebut anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita gunakan waktu yang masih Tuhan berikan. Kita percaya bahwa waktu itu makin lama makin habis dari diri kita. Walaupun setiap ulang tahun disebut panjang umur, tapi sesungguhnya umur kita itu semakin pendek. Dan waktu yang masih ada itu mari kita gunakan untuk bekerja dan memberi buah. Saya ingin katakan sekali lagi, gunakanlah waktu, kesempatan untuk bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21-22 lengkapnya katakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku, orang yang bekerja disebut pekerja. Orang yang bekerja disebut pelayan. Dan kalau kita bekerja di sini, artinya kita bekerja untuk Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan. Makanya kita juga disebut para pelayan Tuhan. Ada satu prinsip pelayanan yang Tuhan Yesus katakan dalam Markus 10 ayat 45. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Para pelayan yang bekerja harus memiliki prinsip Tuhan Yesus ini. Yang pertama, kita itu adalah hamba yang melayani. Yang kedua, melayani bukan dilayani. Jadi seorang hamba harus terus punya prinsip melayani, bukan selalu menggunakan haknya, aku juga perlu dilayani. Dan yang ketiga yang penting, Tuhan Yesus mengajarkan para pelayan itu mesti rela berkorban dalam melayani. Ya, ada sesuatu yang kita berikan. Saudaraku, kalau saudara lihat gambar ini, saudara tahu ini cerita tentang apa? Betul, ini cerita tentang Marta dan Maryam yang
melayani Tuhan Yesus. Ya, kita tahu Marta melayani dengan kesibukannya menyediakan makan, membereskan rumah untuk menyambut Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Tapi Maryam, dia tidak kemana-mana, dia duduk diam di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan kata-kata firman Tuhan yang Tuhan katakan. Kita tahu Marta protes, dikatakan, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan Maryam gak bantu saya? Nah, Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta. Tuhan Yesus hanya bilang bahwa Maria sudah mengambil bagian yang terpenting. Jadi saudaraku, melayani itu ada dua hal yang penting. Satu, melayani pekerjaan Tuhan seperti Marta, dan satu lagi melayani pribadi Tuhan seperti Maria. Dalam bahasa Inggris ada dua istilah, service and worship. Service adalah melayani, ya, seperti gereja-gereja tiap minggu ada ibadah raya yang disebut Sunday service. Tetapi kita juga melayani Tuhan dalam penyembahan, pengujian yang disebut worship. Pelayan yang melayani di ladang Tuhan itu juga harus melayani tuannya. Ya, Lukas 17 ayat 7 katakan begini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini kelihatan ada dua pelayanan. Yang satu, orang ini melayani ladang Tuhan. Dia membajak, mengembalakan ternak. Sudah capek dia pulang, ya, tuannya itu tidak memuji dia. Tuannya itu tidak bilang, ya udah kamu istirahat makan. Tapi tuannya bilang, sekarang kamu layani saya. Nanti setelah layani saya kamu boleh istirahat. Jadi dua hal ini jangan hilang dari kehidupan kita. Pelayanan untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan pribadi. Oleh sebab itu saat teduh pribadi, relationship pribadi dengan Tuhan itu menjadi bagian penting dalam pelayanan kita. Saudaraku, pagi ini atau hari ini kita bicara tentang buah. Kita harus bekerja, berusaha menghasilkan buah-buah pelayanan kehidupan ini. Apa saja buah-buah yang kita harus hasilkan dalam hidup ini? Yang pertama adalah yang disebut buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku, kita memulai perjalanan hidup kekristenan kita, hidup iman kita lewat yang namanya percaya dan bertobat. Bertobat adalah berbalik, yang tadinya mengikuti dunia sekarang mengikuti Tuhan. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan metanoia, ya, kita berubah menghadap kepada Tuhan. Nah, saudaraku, itu harus dibuktikan dengan pertobatan. Buah-buah pertobatan. Apakah pertobatan kita telah menghasilkan buah-buahnya sehingga terjadi perubahan dalam hidup kita. Nah, pada waktu seseorang bertobat, Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin dia supaya menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus ini akan membentuk kita juga menghasilkan buah-buah kehidupan.
buah-buah sebagai ciptaan baru. Galatia 5 ayat 22 dan 23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudaraku, pada waktu seorang bertobat dan dipimpin roh, maka karakter Kristus ini akan muncul dalam hidupnya, dan inilah yang disebut buah roh, ya, dan buah pertobatan. Yang ketiga adalah buah kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11 katakan begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudaraku, kita banyak membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak lakukan firman itu, tidak akan muncul buah kebenaran itu. Kita mengerti kebenaran. Ahli-ahli Taurat pun disebut ahli karena dia mengerti firman Tuhan. Dia mengerti, dia punya kebenaran, tetapi dia tidak lakukan. Dia tidak memunculkan buah kebenaran. Saudaraku, selagi waktu masih disediakan Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan. Contoh yang paling gampang, firman Tuhan katakan, Keluaran 23 ayat 25 katakan, hendaklah kamu, haruslah kamu beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau saudara ibadahnya asal-asalan aja, artinya kita tidak mengeluarkan buah kebenaran itu. Ya, lakukan firman Tuhan, maka buah kebenaran akan muncul dalam kehidupan kita. Yang berikutnya disebut buah pekerjaan baik. Kolose 1 ayat 10 katakan demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Biarlah dalam hidup kita orang melihat buah dari pekerjaan-pekerjaan kita yang baik. Kalau saudara sebagai pegawai, kerjalah yang baik sehingga atasan dan seluruh kantor saudara bisa menyaksikan, bisa mengatakan bahwa saudara telah mengeluarkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kantor ini. Kalau saudara seorang suami atau istri, lakukanlah pekerjaan yang baik di rumah, sehingga keluarga menyebutnya kita telah mengeluarkan buah-buah dalam pekerjaan-pekerjaan gaya hidup kita yang baik. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, orang yang menjadi ciptaan yang baru, kita yang menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah persiapkan dalam DNA kita, dalam diri kita, satu pekerjaan yang baik. Jangan ditutupi, mari kita lakukan, maka buah-buahnya akan muncul dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudaraku, dan terakhir ini buat saya ini yang paling penting, adalah buah yang kekal. Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan.
Buah yang tetap, yang sampai dibawa ke kekekalan adalah jiwa-jiwa. Ya, Tuhan memilih kita dengan satu tujuan, menjadikan kita terang dan garam, menjadikan kita penjala jiwa. Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya keselamatan dari Tuhan Yesus, kalau ada teman-teman baik saudara yang belum percaya, mari kita bekerja menghasilkan buah ini. Doakan, saksikan dan menangkan mereka, supaya mereka pun boleh mempunyai keselamatan yang dari Tuhan. Dan buah-buah ini akan menjadi buah yang tetap. Ya, satu kali kita di seberang sana di sorga, kita akan melihat hasil yang Tuhan tunjukkan. Inilah buah-buah kamu. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, Yohanes 9 ayat 4, Tuhan Yesus mengingatkan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Lagu katakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau kesempatan itu sudah tidak ada, kita sudah tidak bisa melakukan apa saja. Selagi masih ada kesempatan, saudaraku, mari kita kerjakan pekerjaan Dia. Bukan pekerjaan kita, bukan untuk kepentingan kita. Kalau kita lihat dalam hidup kita, sebagian besar pekerjaan yang kita lakukan untuk kepentingan kita. Mari tahun 2026 kita mulai merubah cara kita berpikir. Kita harus mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sebab ada waktunya kita tidak bisa bekerja lagi. Lihat keadaan zaman, peperangan sudah ada di mana-mana, kesulitan, resesi sudah ada di mana-mana. Apakah kita nanti masih punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk bersaksi, untuk mencari jiwa? Sekarang, selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik. Tuhan memberkati saudara. Jadikanlah tahun 2026 menjadi tahun bekerja memberi buah. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan masih kasih umur dalam kehidupan ini. Kami percaya ada maksud Tuhan supaya kami seperti Rasul Paulus katakan, kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, kalau kami masih hidup, itu berarti bekerja memberi buah. Roh Kudus pimpin kami, mampukan kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi pekerja-pekerjamu, untuk mengeluarkan buah-buah. Terima kasih. Memberkati seluruh saudara-saudara yang menyaksikan, mendengar siaran IOY ini dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, baru saja kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, Ketua Umum Yamari, dengan tema tahun 2026 adalah tahun bekerja memberi buah. Kami yakin firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memotivasi hidup kita untuk selalu setia melayani dan bekerja yang berdampak bagi banyak orang, juga memberikan kekuatan baru bagi yang lama, menghibur yang susah, memperbaiki kelakuan, serta memberikan pengharapan bagi yang sedang berputus asa, sehingga kehidupan kita terus berjalan dan menjalankan tugas amanat agung Yesus Kristus. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-285 ini. Demikian dengan tim penata layanan yang juga telah melayani, kami juga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya.
kita akan memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Tuhan di Yamari. Mari Bapak Ibu silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100337700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami menaikkan ucapan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu, tim penata layanan, dan juga bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, Ketua Umum Yamari, yang telah menyampaikan khotbah dengan tema tahun 2026 adalah tahun bekerja memberi buah dalam ibadah online Yamari ke-285 ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan itu menjadi panduan pelayanan kami, serta juga pelayanan ini akan berdampak bagi banyak jiwa yang kami temui, dan juga dapat memotivasi kami yang lemah agar bergairah dalam melayani Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum dibawa kepada Tuhan, ataupun juga yang lemah. Kami boleh menjadi orang-orang yang menyegarkan mereka, yang menguatkan mereka kembali agar kembali setia, mengasihi dan melayani Tuhan. Dan mohon akan berkat Tuhan bagi tim penata layanan dan juga bagi Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan juga kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk sahabat dan mitra Yamari yang mendukung pelayanan Yamari mulai persembahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, mereka boleh merasakan dan mereka boleh mengalami akan campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, dan mereka terus menjadi alat Tuhan untuk melangsungkan pekerjaan Tuhan baik di Yamari dan juga lembaga-lembaga yang lain yang Tuhan pakai mereka menjadi donatur untuk pelayanan Tuhan. Dan juga mohon akan berkat Tuhan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, demikian juga para pelayan firman Allah dan juga narasumber sesi kesehatan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari di bulan Mei 2026, agar melalui semua hamba-hamba-Mu, umat Tuhan yang selalu mengikuti ibadah ini, mendapatkan berkat dari Tuhan, baik secara rohani, baik juga berkat melalui media kesehatan ataupun sesi kesehatan yang mereka dengar. Sehingga demikian seluruh sahabat dan mitra Yamari, mereka kuat dalam rohani, kuat juga di dalam kesehatan mereka. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Yamari yang akan mengadakan Reknas Yamari ke-13 dengan tema bersekutu, berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026 bertempat di Swiss Bell Hotel Yogyakarta. Panitia penyelenggara Yamari Purbalingga dan yang diketuai oleh hamba-Mu Bapak Dr. Yayan Gunawan serta seluruh panitia yang tergabung di dalam pelaksanaan dan persiapan untuk Reknas tersebut. Tuhan berkati sertai dan bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu di dalam seluruh persiapan mereka, baik meliputi kebutuhan dana, demikian juga persiapan semua pembicara dan rekrut peserta, yang dimana seluruh panitia terus bekerja sama dengan seluruh koordinator MHM di setiap daerah agar ada utusan-utusan dari setiap daerah yang boleh mengikuti akan Reknas ini, sehingga di dalam seluruh kebersamaan yang ada, kami tidak hanya terwujud dalam kebersamaan di dalam Reknas ini, tetapi sampai di daerah kami masing-masing juga kebersamaan itu, bersekutu itu terus nampak dalam kehidupan kami. Serta juga kami berdoa dan menyerahkan untuk seluruh peserta yang telah mendaftar sebanyak 93 orang.
Kiranya perlindungan Tuhan ada dan bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu Bapa, agar mereka tetap sehat dan juga mereka tetap berkomitmen untuk mengikuti Retnas tersebut. Serta juga kami berdoa menyerahkan untuk panitia yang masih membuka kans untuk menerima peserta yang baru. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan bersama-sama. Serta juga kami berdoa agar seluruh panitia tetap sehat dan tetap bersatu. Demikian juga persiapan pihak hotel agar sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan panitia, sehingga seluruh dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga ya Bapak, seluruh peserta yang hadir boleh mendapatkan berkat dan menjadi berkat bagi setiap daerah di mana mereka akan kembali untuk mewartakan untuk seluruh berkat-berkat yang mereka terima selama berada di Retnas Bapak. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari, baik Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta juga pengurus harian, dan juga pengurus bidang dana dan Business for Mission, serta staf pelaksana di kantor Yamari. Ya Tuhan, kiranya berkat dan anugerah-Mu ada bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan bisnis ataupun usaha yang mereka jalankan, sehingga semuanya boleh berhasil. Demikian juga seluruh program pelayanan yang dirancangkan untuk Yamari melaksanakannya. Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan lancar. Demikian juga berdampak bagi seluruh sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama bergabung dengan Yamari. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh pengurus MHM Yamari di Rangkas Bitung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Samarinda, dan Ciranjang dengan seluruh program pelayanan, dan demikian juga yang akan dilakukan di kemudian hari. Kiranya Tuhan memberkati agar seluruh pelayanan dari Marturia Hospital Ministry Yamari di setiap daerah boleh berdampak bagi setiap orang yang ada di sekitar pelayanan daripada MHM daerah ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi anak-anak-Mu dalam proses pemulihan kesehatan, baik Bapak Evangelis Juan Ai, Bapak Anal Iksan, Saudara Deborah Grace Lubatonis, Bapak Binarto, Bapak Antoni Susanto, dan juga mohon akan mujizat kesembuhan dari Tuhan bagi Ibu Susan Jenny, Bapak William Maitimu, Ibu Feni, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Saudara Irwan Sopian, Ibu Hilda Tirtajaya, Ibu Lydia Pasila, Ibu Jakomina Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Saragi, Bapak Yakob Subandar, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggohamu, Ibu Herawati Pranata, Ibu Loan Serangmau, Ibu Bekti Widi Nurani, Ibu Jumelian, Saudara GB Esther Sitorus, Ibu Pendeta Iswari Setyanti, Bapak Paulus Marjono Pendeta. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam seluruh penderitaan sakit yang mereka alami. Kita juga Tuhan memberkati setiap sanak saudara yang bersama-sama menjaga dan juga merawat mereka. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan memberkati agar semuanya dapat membuat saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang sakit ini mendapatkan kesembuhan. Serta juga berkati ya Tuhan untuk seluruh tim medis yang merawat mereka, demikian juga obat-obatan yang dipakai, agar melalui semua pertolongan ini mereka boleh cepat sembuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Serta juga kami berdoa untuk anak Keegan Jane Gus Mulyadi ya Bapak, pada bulan Juli 2026 ini akan menjalani operasi penyembuhan tenggorokan dan lambung. Kiranya pertolongan dan kasih Tuhan ada dan bersama-sama dengan anak tersebut, sehingga seluruh proses operasi mendatang sungguh boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Serta kedua orang tua dan juga opa, oma, dan semua keluarga boleh mengagungkan Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, sebagai dokter tabib yang melampaui segala-galanya. Agar yang demikian seluruh keluarga ini boleh kembali memuliakan Tuhan.
Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk sahabat dan mitra yang mari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing saat ini, namun mereka dalam keadaan sakit, baik juga yang dirawat di rumah sakit dan juga di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan pertolongan-Mu ada dan bersama-sama dengan mereka, serta juga Tuhan memberkati setiap obatan yang dipakai agar mereka boleh cepat sembuh, bukan karena obat, tetapi sungguh ada kuasa darah Yesus, ada kuasa bilur Yesus, ada kuasa nama Yesus yang mereka alami sehingga mereka boleh sembuh. Demikian juga Tuhan, saat ini sahabat dan mitra yang mari yang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan keluarga, anak-anak, usaha, demikian juga bisnis ataupun juga pendidikan anak-anak mereka, kuliah anak-anak mereka. Ya Tuhan, Engkau yang pimpin tuntun serta Engkau bersama-sama dengan mereka agar setiap tantangan dan pencobaan yang mereka hadapi mereka boleh lewatkan, ataupun juga mereka boleh terus bertahan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap pencobaan yang ada tidak akan membuat mereka jauh dari Tuhan, tetapi setiap pencobaan, sakit dan penderitaan yang mereka alami akan terus membuat mereka melekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami semua. Dan doa ini kami panjatkan kepada Bapa di surga, tidak demi nama lain, hanyalah demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penolong yang sejati, penjawab doa yang pasti, serta Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang memerdekakan kami, serta Allah yang mengangkat kami sebagai anak-anak Allah dan juga sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya kita akan pujikan satu pujian yang berkata, kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Itulah yang didoakan oleh Yabes dan kita akan doakan bersama-sama. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tak penuh menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, marilah kita memohonkan berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah.
kasih sayang, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang mari di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati.